Selamat siang kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu di fraksi Sinar X. Next. Kami kelompok 8 terdiri dari 4 orang anggota, yaitu saya sendiri sebagai Yohana, Lestari Elsina Tampogolon, Tan Brian Colin Waldo, dan Grace Davina Burumanulang. Next. Sinar X. Sinar X adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 0,5 sampai 2,5 A. Sinar X dihasilkan dari tumpukan elektron berkecepatan tinggi dengan logam sasaran. Oleh karena itu, suatu tabung sinar X harus mempunyai suatu sumber elektron, voltase tinggi, dan logam sasaran. Selanjutnya, elektron-elektron di tumpukan ini mengalami pengurangan kecepatan dengan cepat dan energinya diubah menjadi foton. Dengan energi kinetik, massa elektron, muatan elektron, kecepatan elektron, voltase lewat elektroda, dan laju cahaya. Next. Difraksi sinar X. Apabila suatu bahan dikenai sinar X, maka intensitas cahaya X yang ditransmisikan lebih kecil dari intensitas sinar datang. Hal ini disebabkan adanya penyerapan oleh bahan dan juga penghamburan oleh atom-atom dalam material tersebut. Berkas sinar yang dihantarkan tersebut, ada yang saling menghilangkan karena fasenya berbeda, dan ada juga yang saling menguatkan karena fasenya sama. Berkas sinar X yang saling menguatkan disebut sebagai berkas difraksi. Persyaratan yang harus dipenuhi agar berkas sinar X yang dihamburkan merupakan berkas difraksi dikenai sebagai hukum Bragg. Hukum Bragg menyatakan bahwa perbedaan lintasan berkas difraksi sinar X harus merupakan kelipatan panjang gelombang. Secara matematis dirumuskan sebagai N dikali lambda sama dengan D sin theta. Dengan N bilangan bulat, 1, 2, 3 adalah panjang gelombang. Next. Sinar X adalah jarak antar bidang dan theta adalah sudut difraksi. Keadaan ini membentuk pola interferensi yang saling menguatkan untuk sudut-sudut yang memenuhi hukum Bragg. Gejala ini dapat diamati pada grafik hubungan antara intensitas spektrum karakteristik sebagai fungsi sudut 2 theta. Untuk menentukan sudut theta dalam kristal atau anoda adalah sistem kristal atau atom, dan parameter atau arah difraksi ditentukan oleh bentuk dan ukuran sel satuannya. Dengan mengukur sudut theta, maka jarak antar bidang kristal atau atom kubik, yaitu theta, dapat ditentukan dari persamaan 2.8. Dengan A jarak atom, D sama dengan jarak antar bidang, dan HKL adalah indeks Miller. Dari suatu bidang pada kristal kubik, pemusatan sisi berlaku hubungan antara jarak antar bidang dan jarak antar atom sebagaimana persamaan 2.8. Jika theta dan indeks bidang HKL yang mendifraksikan sinar X diketahui, maka konstan kekisiannya dapat diketahui juga dengan menggunakan persamaan 2.8. Sementara itu dari persamaan 2.7 dapat dinyatakan dengan 2.9 yang dapat dipahami bahwa semakin besar sudut difraksi, maka jarak antar bidang semakin kecil. Next. Sumber 2 dan spektrum sinar X. Sinar X terbentuk pada saat elektron-elektron bebas melepas sebagian energi saat terjalin interaksi dengan elektron lain yang mengorbit atau dengan inti atom atau nukleus. Energi yang dilepaskan dari elektron ini berupa fotosinar X. Kawat filamen yang dipanaskan, trafo filamen, dapat membangkitkan awan-awan elektron. Awan elektron tersebut menggerus target pada saat diberikan beda potensial yang tinggi. Pada saat awan elektron mengerus target, maka timbul energi panas dengan kisaran 99% dan sinar sebanyak 1%. Adapun syarat terjadinya sinar X adalah adanya ruang hampa udara, beda potensial yang tinggi, sumber elektron, target tumbukan, serta focusing. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah spektrum kontinu di mana masing-masing jenis gelombang elektromagnetik yang berbeda didefinisikan dalam rentang panjang gelombang tertentu. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Next.
Mekanisme terjadinya sinar X. Mekanisme terjadinya sinar X adalah sebagai berikut. Katoda atau filamen dipanaskan sebesar dari 20.000 Celcius sampai menyala dengan mengalirkan listrik yang berasal dari transformator. Yang kedua, karena panas elektron-elektron dari katoda filamen terlepas. Ketiga, sewaktu dihubungkan dengan transformator tegangan tinggi, elektron gerakannya dipercepat menuju anoda yang berpusat di focusing cup. Yang keempat, awan-awan elektron mendadak dihentikan pada target sasaran sehingga terbentuk panas 99% dan sinar X 1%. Kelima, pelindung atau perisai timah akan mencegah keluarnya sinar X sehingga sinar X yang terbentuk hanya dapat keluar melalui jendela. Keenam, panas yang tinggi pada target atau sasaran akibat benturan elektron dihilangkan dengan radiator pendingin. Next. Spektrum sinar karakteristik dan Bremsstrahlung. Ada dua tipe kejadian yang terjadi dalam proses penghasilan foton sinar X, yaitu sinar X Bremsstrahlung dan sinar X karakteristik, di mana interaksi itu terjadi saat elektron proyektil menumbuk target. Next. Yang pertama, sinar X karakteristik. Sinar X karakteristik terjadi ketika elektron proyektil dengan energi kinetik yang tinggi berinteraksi dengan elektron dari tiap-tiap kulit atom. Elektron proyektil ini harus mempunyai energi kinetik yang cukup tinggi untuk melepas elektron pada kulit atom tertentu dan orbitnya. Saat elektron dari kulit atom ini terlepas dari orbitnya, maka akan terjadi transisi dari orbit luar ke orbit yang lebih dalam. Energi yang dilepaskan saat terjadi transisi ini dikenal dengan foton sinar X karakteristik. Energi foton sinar X karakteristik ini bergantung pada besarnya energi elektron proyektil yang digunakan untuk melepas elektron dari kulit atom tertentu dan bergantung pada selisih energi ikat dari elektron transisi dengan energi ikat elektron yang terlepas tersebut. Next. B. Sinar X Bremsstrahlung. Sinar X Bremsstrahlung terjadi ketika elektron dengan energi kinetik terjadi berinteraksi dengan medan energi pada inti atom. Karena inti atom ini mempunyai energi positif dan elektronnya mempunyai energi negatif, maka terjadi hubungan tarik-menarik antara inti atom dengan elektron. Ketika elektron ini cukup dekat dengan inti atom, dan inti atom mempunyai medan energi yang cukup besar untuk ditembus oleh elektron proyektil, maka medan energi pada inti atom ini akan melambatkan gerak dari elektron proyektil. Melambatnya gerak dari elektron proyektil ini akan mengakibatkan elektron proyektil kehilangan energi dan berubah arah. Energi yang hilang dari elektron proyektil ini dikenal dengan foton sinar X Bremsstrahlung. Next. Hukum Bragg. Suatu kristal memiliki susunan atom yang tersusun secara teratur dan berulang. Memiliki jarak antar atom yang ordennya sama dengan panjang gelombang sinar X. Akibatnya, bila seberkas sinar X ditembakkan pada suatu material kristalin, maka sinar tersebut akan menghasilkan pola difraksi khas. Pola difraksi yang dihasilkan sesuai dengan susunan atom pada kristal tersebut. Menurut pendekatan Bragg, kristal dapat dipandang terdiri atas bidang-bidang datar kisi kristal yang masing-masing berfungsi sebagai cermin semi-transparan. Jika sinar X ditembakkan pada tumpukan bidang datar tersebut, maka beberapa akan dipantulkan oleh bidang tersebut dengan sudut pantul yang sama dengan sudut datangnya, seperti yang diilustrasikan dalam gambar, sedangkan sisanya akan diteruskan menembus bidang. Perumusan secara matematik dapat dikemukakan dengan penghubungan panjang gelombang sinar X, jarak antar bidang dalam kristal dengan sudut difraksi. N lambda sama dengan 2D sin theta, atau persamaan Bragg. Dengan lambda adalah panjang gelombang sinar X, D adalah jarak antar sisi kisi kristal, theta adalah sudut pandang sinar, dan N adalah bilangan bulat 1, 2, 3, dan seterusnya. Persamaan Bragg ini digunakan untuk menentukan parameter sel kristal, sedangkan untuk menentukan struktur kristal dengan menggunakan metode komputasi kristalografi dan intensitas digunakan untuk menentukan posisi-posisi atomnya.
Intensitas difraksi sinar X. Sinar X memberikan intensitas puncak tertentu yang bergantung pada kebolehjadian transisi elektron yang terjadi. Transisi K alfa lebih mungkin terjadi dan memiliki intensitas yang lebih tinggi daripada transisi K beta, sehingga radiasi K alfa yang digunakan untuk keperluan difraksi sinar X. Sinar X juga dapat dihasilkan oleh proses perlambatan elektron pada saat menembus logam sasaran. Proses perlambatan ini menghasilkan sinar X yang biasa disebut sebagai radiasi putih. Hasil dari semua proses tadi untuk logam tertentu adalah spektrum khas sinar X, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Terdapat bentuk dasar yang terbentuk oleh radiasi putih dan puncak khas tajam yang bergantung pada kuantisasi transisi elektron. Dapat dilihat dari gambar, ada spektrum panjang gelombang sinar X pada logam. Terdapat beberapa jenis pancaran panjang gelombang yang dihasilkan dengan intensitas yang berbeda, di mana panjang gelombang K alpha 1 memiliki intensitas yang lebih tinggi sehingga digunakan dalam difraksi sinar X. Contoh pola difraksi yang dihasilkan deretan puncak-puncak difraksi dengan intensitas relatif yang bervariasi sepanjang nilai 2 theta tertentu. Besarnya intensitas relatif puncak dari deretan puncak tersebut bergantung pada jumlah atom atau ion yang ada dan distribusinya di dalam sel satuan material tersebut. Pola difraksi setiap padatan kristalin khas yang bergantung pada kisi kristal, unit parameter, dan panjang gelombang sinar X yang digunakan. Dengan demikian, sangat kecil kemungkinan dihasilkan pola difraksi yang sama untuk suatu padatan kristalin yang berbeda. Kisi kebalikan atau resiprokal. Vektor-vektor dalam kisi langsung memiliki dimensi panjang. Vektor-vektor dalam kisi balik memiliki dimensi seperpanjang. Kisi balik merupakan kisi dalam bidang Fourier yang bersesuaian dengan kristal. Vektor gelombang selalu digambarkan dalam bidang Fourier, sehingga semua posisi dalam bidang Fourier bisa memiliki arti sebagai sebuah deskripsi gelombang. Kisi timbal balik memainkan peranan yang sangat mendasar dalam kebanyakan kajian analitik mengenai struktur berkala, terutama di teori difraksi. Dalam neutron dan X-ray, pembelauan disebabkan oleh keadaan Laue. Perbedaan momentum antara sinar X kristal yang masuk dan difraksi adalah vektor kisi timbal balik. Corak difraksi kristal boleh digunakan untuk menentukan vektor timbal balik kisi. Dengan menggunakan proses ini, seseorang dapat menyimpulkan susunan atom kristal. Next. Zona Brillouin. Brillouin memberikan pernyataan tentang kondisi difraksi yang paling banyak digunakan dalam fisika zat padat, yang berarti menggambarkan dari teori energi, ikat elektron, dan eksitasi elementer jenis lain. Zona Brillouin diartikan sebagai sel primitive Wigner states dalam kisi resiprokal. Zona Brillouin dapat memberikan interpretasi yang jelas tentang kondisi difraksi, yaitu 2K kali G sama dengan G pangkat 2, sehingga dapat dibagi kedua sisi dengan 4 untuk mendapatkan nilai. K dikali 1/2G sama dengan 1/2G pangkat 2. Faktor struktur atom. Kristal merupakan susunan atom-atom yang teratur dalam ruang 3 dimensi. Keteraturan susunan tersebut terjadi karena harus terpenuhinya kondisi geometris, ketentuan ikatan atom, serta susunan yang rapat. Walaupun tidak mudah untuk menyatakan bagaimana atom tersusun dalam padatan, namun ada hal-hal yang bisa menjadi faktor penting yang menentukan terbentuknya polihedra koordinasi susunan atom-atom. Secara ideal, susunan polihedra koordinasi paling stabil adalah yang memungkinkan terjadinya energi persatuan volume yang minimum. Keadaan tersebut dicapai jika 1. Kenetralan listrik terpenuhi, 2. Ikatan kovalen yang diskrit dan terarah, 3. Gaya tolak ion-ion menjadi minimal, 4. Susunan atom serapat mungkin. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.